Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita semua masih diberikan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Anugrah Akbar, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu hubungan internasional, yaitu diplomasi maritim Indonesia. Diplomasi maritim Indonesia khususnya di Asia Tenggara dan ASEAN untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. Poros maritim dunia pertama kali diperkenalkan pada level internasional oleh Jokowi pada saat menyampaikan pidato di konferensi tingkat tinggi Asia Timur yang ke-9 tepatnya di Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Jokowi menegaskan bahwa poros maritim dunia ditopang oleh 5 pilar utama, yakni yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia melalui pendefinisian kembali identitas nasional sebagai bangsa maritim. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Yang ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, melakukan diplomasi maritim untuk membangun bidang kelautan. Dan yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Gagasan poros maritim dunia secara substantif mengandung dua aspek, yakni poros maritim dan dunia. Poros maritim secara tegas diartikan bahwa untuk menunjukkan tekad pemerintah untuk mengubah paradigma bangsa dari yang selama ini kita berpikir lebih membangun darat menjadi berorientasi ke lautan. Arti kata dunia dalam istilah poros maritim dunia menegaskan bahwa perwujudan visi maritim tidak sebatas pada lingkup nasional tetapi juga pada tataran dunia dan global. Dan konsep poros maritim dunia kemudian dimaknai sebuah cita-cita bukan saja untuk mengamankan tetapi juga menguasai seluruh perairan Indonesia, terutama perairan yang memiliki posisi strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Seperti yang telah teman-teman ketahui bersama, secara umum bahwa diplomasi merupakan manajemen dalam hubungan antar negara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional sebagai pelaksanaan dari politik luar negerinya. Dengan berjalannya waktu, diplomasi mengalami perluasan dan salah satunya yakni lahirlah diplomasi maritim. Secara sederhana yang perlu teman-teman ketahui bersama bahwa diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Menurut Miere, diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara, tetapi berkaitan permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Jika umumnya diplomasi melibatkan diplomat yang merepresentasikan sebuah negara, diplomasi maritim tidak hanya melibatkan aktor negara, tetapi juga melibatkan para analis dan para akademisi untuk mengkaji mengenai tren dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional dan keamanan global. Diplomasi maritim yang perlu kita ketahui bahwa terbagi dalam 3 bentuk, yaitu diplomasi maritim secara kooperatif, diplomasi maritim secara koersif, dan diplomasi maritim secara persuasif. Diplomasi secara kooperatif meliputi keterlibatan berbagai aktor dalam berbagai aktivitas dengan negara lain, lebih mewajibkan kerjasama antar aktor dalam penyelesaian berbagai masalah. Lalu diplomasi maritim secara persuasif itu lebih bertujuan untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara, sekaligus membangun wibawa negara tersebut dalam sistem internasional. Dan yang ketiga, diplomasi maritim secara koersif. Diplomasi maritim secara koersif lebih kepada penggunaan instrumen militer atau menggunakan kekuatan militer untuk mengamankan kepentingan nasional di suatu negara perairan. Dalam diplomasi maritim memiliki tujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan laut Indonesia
dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Penyelesaian persoalan perbatasan menjadi sangat penting dikarenakan berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan integritas kedaulatan wilayah Indonesia. Hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah maritim harus ditegaskan tanpa ada tawar-menawar, sehingga kedepannya diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia lebih harus menonjolkan identitas dan karakter sebagai negara maritim. Dalam hal sasaran orientasi dari diplomasi maritim Indonesia, yakni di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN, sebelum mendorong keterlibatan yang lebih luas di pentas global, hal itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan maritim yang dialami Indonesia. Banyak bersentuhan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti sengketa batas maritim, klaim kepemilikan wilayah maritim, kasus illegal fishing, perampokan, penyelundupan barang, dan pelanggaran zona ekonomi eksklusif. Selain itu juga penegasan adanya orientasi Indonesia untuk bekerja sama di bidang maritim dengan negara-negara di kawasan baik secara bilateral maupun multilateral ASEAN. Yang tadi yang kita telah ketahui bersama bahwa diplomasi maritim itu dibagi menjadi 3, yaitu diplomasi maritim secara kooperatif, koersif, dan persuasif itu pun dilakukan oleh Indonesia. Adapun diplomasi kooperatif yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dilakukan melalui diplomasi untuk mendorong kerjasama secara bilateral dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina, serta trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kedua, diplomasi maritim secara persuasif yang dilakukan oleh Indonesia yaitu untuk memperoleh dan meningkatkan pengakuan negara lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia. Upayanya diwujudkan dengan menggagas kerjasama maritim di level regional. Dan yang terakhir adalah diplomasi maritim secara koersif yang dilakukan oleh Indonesia melalui penindakan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial maritim Indonesia, menunjukkan bahwa selain cara-cara yang bersifat lunak, Indonesia juga mampu melakukan tindakan yang keras dan tegas. 3 bentuk diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengintegrasikan cara-cara soft maritim diplomasi. Soft maritim diplomasi ini terdiri dari kooperatif dan persuasif, dan hard maritim diplomasi yang terdiri dari koersif. Hard maritim diplomasi dilakukan Indonesia sebagai bentuk penegasan independensi negara untuk menjaga kedaulatan maritimnya dari segala bentuk ancaman, dan soft maritim diplomasi menuntut Indonesia untuk secara aktif mendorong kerjasama dan kolaborasi sinergis dengan berbagai aktor. Kombinasi 3 bentuk diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia itu disebut sebagai smart maritime diplomasi, yang merupakan cara Indonesia dalam melakukan perwujudan visi poros maritim dunia secara efektif dan efisien, khususnya pada tingkat kawasan Asia Tenggara dan organisasi regional ASEAN. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang diplomasi maritim Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.